Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 hendak mempresentasikan mengenai manajemen inovasi berbasis pengetahuan. Sebelum beranjak ke materi pertama, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Sheila White, kemudian Cicin, Gilang, Vika, Maria, dan saya Fadia Sabila Robani. Next. Materi pertama yaitu inovasi dan manajemen pengetahuan. Next. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Ide atau gagasan baru ini dapat disampaikan melalui penelitian terencana atau macam-macam aksi. Next. Kemudian pengertian inovasi menurut ahli, di sini saya mengambil dua pengertian, yaitu menurut UU nomor 19 tahun 2002 dan menurut Everett M. Rogers. Menurut UU, inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Sedangkan menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Kemudian inovasi didasari oleh ilmu pengetahuan agar gagasan atau ide baru ini dapat dijalankan dengan semestinya dan dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Pada bisnis, inovasi akan membantu organisasi agar dapat membaca pasar dengan baik dan membantu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar sehingga dapat memberikan value dan menghasilkan layanan dan produk yang berkualitas serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contoh dari inovasi bisnis adalah kasus Pizza Hut kemarin yang berusaha beradaptasi dengan menambah model pemasaran baru menggunakan food truck keliling. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Menurut Boomer, manajemen pengetahuan yang termasuk dalam manajemen pengetahuan ada 3, yaitu yang pertama, sistem berfokus pada orang, proses, dan prosedur. 2, berfokus pada meningkatkan pencapaian bisnis. Yang ketiga, jangka panjang inisiatif yang berkelanjutan. Juga menurut Boomer, ada 3 hal yang bukan merupakan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu sistem berfokus pada teknologi. Yang kedua, teknologi tunggal atau teknik yang dapat memecahkan permasalahan manajemen pengetahuan. Dan yang ketiga, sebuah perayaan. Yang selanjutnya yaitu manajemen inovasi dan pengetahuan. Next. Yang pertama, manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari manajemen proses inovasi dan manajemen perubahan. Manajemen inovasi juga merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Dalam perusahaan, manajemen inovasi diperlukan karena ide-ide segar akan terus lahir di sebuah perusahaan dan menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemrawutan. Tanpa adanya manajemen yang baik, maka ide-ide yang dihasilkan dalam perusahaan akan menumpuk dan kemungkinan akan terlambat untuk diperkenalkan di pasar. Terlambat diperkenalkan di pasar, maka akan kehilangan pendapatan sehingga makin lama akan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengetahuan. Di sini ada 2 pengertian pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan adalah suatu informasi yang telah memiliki nilai dan juga kegunaan. Yang kedua, pengetahuan adalah kebiasaan, keahlian atau kepakaran, keterampilan, pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan, atau melalui proses belajar. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui konteks pengalaman dan pemahaman. Manakala orang tersebut memiliki konteks tersebut, maka seseorang dapat merangkai berbagai hubungan dari pengalaman. Semakin besar konteks, semakin besar variasi pengalaman yang bisa ditarik darinya.
Sehingga semakin besar orang memahami pokok perihal tersebut, semakin orang bisa menenun pengalaman masa lalunya ke dalam pengetahuan baru dengan menyerap absorbing, melakukan drilling, berinteraksi, dan refleksi. Selanjutnya adalah inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan. Next. Inovasi sebagai proses mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan dijelaskan dengan konsep seperti produksi, kemunculan, penemuan dan penciptaan, pengembangan, pemecahan dan implementasi, atau pengenalan dan aplikasi. Nah, proses inovasi ini biasanya terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama idea generation dan yang kedua implementation. Nah, fase idea generation ini adalah fase penciptaan atau kemunculan ide yang biasanya diinisiasi oleh pemikiran akan munculnya pasar atau layanan baru. Sedangkan fase implementasi ini adalah proses eksperimentasi, trial and error, untuk mendapatkan hasil yang inovatif. Next. Selanjutnya adalah ciri-ciri inovasi. Yang pertama adalah khas. Ciri utama dari inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Ciri yang kedua adalah baru. Setiap inovasi harusnya merupakan ide ataupun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. Ciri yang ketiga adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Tujuannya adalah mengembangkan objek-objek tertentu. Selanjutnya adalah inovasi sebagai hasil proses berbasis pengetahuan. Next. Inovasi sebagai hasil dari proses bisa berupa ide-ide baru, kombinasi, solusi, atau proses, produk dan prosedur yang menjadi outcome dari proses inovasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, inovasi sebagai hasil perlu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu baru, berguna, digunakan, atau non-trivial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.